Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sama Bu Diana ya dalam pembelajaran ekonomi. Dan hari ini kita masih tetap membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa dengan materi neraca lajur. Oke, sebelum kita ke pelajaran, kita mulai doa terlebih dahulu yang akan dipimpin ketua kelas kalian. Silakan Zain. Enak. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Semoga Allah mempermudah kita untuk mencari ilmu ya nak ya, dan selalu melindungi kita dari segala hal. Oke, bagaimana kabarnya nak? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Diana mengingatkan terlebih dahulu untuk absensi di Google Classroom ya. Tadi saya lihat cuma ada 20 orang yang sudah absen. Nanti teman-temannya disuruh absensi di Google Classroom, dan di sana sudah ada materinya, ada modulnya, LKPD, dan ada video pembelajaran. Silahkan di-download ya. Dan tadi sudah mengerjakan pretest nak? Sudah. Bagaimana pelaksanaan pretest tadi? Gampang? Lumayan susah atau lumayan gampang? Lumayan susah. Oh, lumayan susah. Oke, nanti kita ini ya, memang kan pretest belum ada materi yang kita pelajari. Jadi nanti di materi ini kita bahas ya. Bagaimana kondisi jaringan di rumah kalian? Normal. Amang. Oh, aman. Enggak amang. Oh, Torik gak aman, ya. Memang karena ini daring ya, jadi jaringannya nyambung putus ya, putus nyambung. Terus jelas ya suara saya nak ya? Terdengar jelas suara saya? Oke, tidak ada masalah ya dengan suara saya ya? Ya, oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba disaksikan dulu PowerPoint-nya. Nah, terlihat nak? Gambar apa nak? Laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan yang sudah kita pelajari saat persamaan dasar akuntansi. Ya. Ini bentuk sederhananya. Biasanya yang kita buat seperti ini. Kalau yang tadi bentuknya perusahaan. Ya. Oke. Setelah melihat tayangan laporan keuangan tadi, kenapa saya tampilkan laporan keuangan? Karena sebelum kita membuat laporan keuangan, nak ya, kita harus membuat dulu yang namanya neraca lajur. Di pertemuan sebelumnya, ya, kita mempelajari tentang Jurnal penyesuaian. Betul sekali, jurnal penyesuaian. Ya, kita mempelajari jurnal penyesuaian. Saya ingin mengecek kemampuannya terlebih dahulu. Oke, gini, coba dibacakan bunyi dari jurnal pemakaian perlengkapan. Mungkin dari kalian ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Rafif, silakan sayang. Yang beban perlengkapan debit dan perlengkapan kredit, Bu. Oke, jurnalnya betul sekali ya nak ya. Dan untuk nilai nominalnya, senilai yang sudah terpakai atau yang belum? Yang sudah. Sudah terpakai, Bu. Ya betul sekali. Semoga pinter ya. Jadi untuk jurnal perlengkapan, bunyinya beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit, dan nominalnya senilai yang sudah terpakai. Untuk pertemuan hari ini, Bu Diana akan menjelaskan tentang neraca lajur, dan untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan yaitu yang
lajur dan menyusun neraca lajur. Oke. Untuk selanjutnya coba disaksikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Diana pada materi neraca lajur. Sebelum kita mempelajari materi neraca lajur, kompetensi dasar yang harus kita pahami yang pertama adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kedua, membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Dan indikator pencapaian kompetensi yaitu mendeskripsikan konsep neraca lajur dan menyusun neraca lajur. Oke, yang pertama ini adalah pengertian dari neraca lajur. Neraca lajur ini sering kita sebut dengan kertas kerja, yaitu suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua akun yang ada di daftar saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya adalah bentuk dari neraca lajur atau kertas kerja. Bentuk yang umumnya digunakan yaitu bentuk 10 kolom, yaitu terdiri dari kolom kode akun, nama akun, neraca saldo. Neraca saldo ini debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laporan laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal di sini disediakan data keuangan dari perusahaan jasa konveksi Sukaku tahun 2008 dengan data neraca saldo yang sudah disediakan. Dan selanjutnya adalah data jurnal penyesuaian yang sudah disediakan juga, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya adalah tahap pembuatan dari neraca saldo atau neraca lajur atau kertas kerja. Yang pertama, kita salin kembali neraca saldo di awal ke dalam neraca lajur, yaitu nomor perkiraan diisi, nama perkiraannya, kemudian daftar saldo debit kreditnya. Dan jangan lupa untuk mengecek jumlah debit kreditnya. Dan pastikan jumlah kreditnya ini harus sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah menuliskan jurnal penyesuaian. Cara penulisannya kita tulis sesuai dengan tanggalnya, sesuai per tanggal biar tidak bingung. Yaitu debit kreditnya kita pindah sesuai dengan letak debit kreditnya dan pastikan jumlah di akhir di sini harus sama. Selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Bagaimana cara kita menyesuaikannya ini? Yaitu langkah pertama adalah kita lihat dulu saldo, neraca saldo di awal, kemudian ayat penyesuaian. Contoh, Kas ini data neraca saldo 6.500.000, sedangkan ayat penyesuaiannya kosong. Sehingga data di neraca saldo disesuaikan, saldonya tetap sama, yaitu 6.500.000. Contoh kedua, piutang usaha. Piutang usaha saldonya 11.500.000 di debit. Ketemu jurnal penyesuaian, saldonya debit 375. Debit, neraca saldo debit, ketemu jurnal penyesuaian debit, maka hasilnya akan ditambahkan dan diletakkan di debit. Seperti itu. Contoh, akumulasi penyusutan peralatan jahit. Akumulasi penyusutan ini di neraca saldo, saldonya kredit. Dan ayat penyesuaian ada saldo kredit 500. Oleh karena itu, kredit ketemu kredit harus kita tambahkan. Seperti itu. Dan dilanjutkan sampai akhir dan pastikan jumlah saldonya debit kredit harus sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah laporan laba rugi. Yang dimasukkan di laporan laba rugi di sini hanya perkiraan nominal. Perkiraan nominal itu terdiri dari pendapatan sama beban. Jadi selain dari pendapatan sama beban, jangan dimasukkan di laba rugi. Oke? Yang kita masukkan adalah laba, pendapatan sama beban. Pendapatan ada 2, bebannya ditulis semuanya dan pastikan saldonya. Jumlahnya di sini tidak akan sama. Kenapa? Karena kita mencari selisihnya. Jika selisihnya itu lebih banyak kredit daripada debit, maka hasilnya laba. Jika selisihnya itu lebih banyak debit daripada kredit, maka hasilnya rugi. Oke? Selanjutnya adalah neraca. Yang dimasukkan di neraca ini adalah perkiraan real.
Perkiraan real itu perkiraan yang terdiri dari aktiva, utang, sama modal. Kita salin datanya sesuai dengan debit kreditnya dan kita jumlah. Jumlahnya di sini tidak akan sama. Kenapa? Karena kita mencari selisihnya. Dan pastikan selisih antara neraca sama laba rugi harus sama. Kenapa? Karena contoh, di laba rugi di sini selisihnya 12.400.000 sekian. Dan pastikan di neraca juga hasilnya sama. Kenapa? Hasil dari laba rugi ini 12 juta itu hasilnya laba. Laba itu nanti akan menambah modal dan modal bertambah itu sebelah kredit. Oke anak-anak. Terima kasih untuk kesempatan pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi pada kesempatan pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar, selamat mengerjakan semuanya, dan pastikan semuanya selalu sehat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tayangan video tadi, Nak? Ya? Bagus Bu, sangat menarik sekali. Oh, alhamdulillah. Bagus. Ya. Jadi nanti kalian download ya, bisa diputar lagi jika ada yang masih bingung ya. Mungkin ada pertanyaan dari tayangan tadi? Ada Bu, saya. Oke, silakan Zain. Mengapa bentuk neraca lajur berkolom-kolom? Nah, bagus sekali ya. Gini, neraca lajur itu sendiri ya, memang suatu daftar yang isinya itu berkolom-kolom atau berlajur-lajur. Karena tujuan dari neraca lajur itu sendiri untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi di kolom neraca lajur itu Nak terdiri dari kolom neraca saldo yang sudah kita pelajari. Neraca saldo debit kredit, jurnal penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laporan laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Itu bentuknya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Nak? Saya. Oke, silakan Ali. Itu Bu, ada berapa kolom di neraca lajur? Oke. Terima kasih, bagus sekali ya Nak ya pertanyaannya. Yang biasanya kita pelajari itu adalah bentuk 10 kolom ya. Kenapa bentuk 10 kolom? Karena di situ lengkap Nak. Ada neraca saldo ya, debit kredit, neraca saldo debit kredit, terus jurnal penyesuaian debit kredit ya. Kemudian neraca saldo disesuaikan debit kredit, kemudian laporan keuangan debit kredit, dan neraca debit kredit. Jadi jumlahnya 10 ya. Untuk bentuknya neraca lajur itu sendiri ada 6 kolom. 6 kolom itu terdiri dari neraca saldo ya, debit kredit, kemudian laporan laba rugi debit kredit, kemudian neraca debit kredit. Dan kalau kita mempelajari dengan menggunakan 6 kolom, ini agak susah Nak. Kenapa? Karena jurnal penyesuaian sama neraca saldo disesuaikannya tidak terlihat. Jadi hitungannya di belakang. Oke ya. Kemudian ada yang bentuk 8 kolom. 8 kolom itu terdiri dari neraca saldo debit kredit ya, kemudian jurnal penyesuaian debit kredit, laporan laba rugi debit kredit, kemudian neraca debit kredit. Yang tidak ada ini neraca saldo disesuaikan. Oke, jadi yang kita pakai 10 kolom saja biar kalian tambah paham gitu ya Nak ya. Oke, ada Ya, lagi Bu. yang bagus Nak ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan Nak? Saya Bu. Oke, Sari silahkan sayang. Bagaimana cara menyusun neraca lajur Bu? Oke, bagus ya Nak ya. Memang tujuan kita pembelajaran hari ini itu menyusun neraca lajur ya. Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membuat kolomnya dulu. Membuat format neraca lajur dulu 10 kolom, kemudian langkah selanjutnya mengisikan neraca saldo. Jadi mengisi kodenya, mengisi nama perkiraan, kemudian mengisikan neraca saldonya sesuai dengan debit kredit ya. Kemudian mengisikan jurnal penyesuaian yang sudah kita pelajari. Setelah itu mengisi neraca saldo disesuaikan, laporan keuangan, sama neraca. Selanjutnya, karena pembelajaran kita hari ini adalah diskusi kelompok ya, sudah saya bagi kelompoknya sesuai dengan yang ada di Google Classroom ya. Silahkan kalian diskusi menggunakan LKPD yang sudah di-download ya bersama dengan teman-teman untuk menyusun laporan, untuk menyusun neraca saldo ya. Semoga
diskusi ini berjalan lancar, semuanya paham dan bisa menyelesaikan soalnya di LKPD. Oke, diskusinya 30 menit dari sekarang. Silahkan sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya nak ya setelah diskusi tadi. Ada kesulitan nak diskusinya? Sedikit. Oke, enggak apa-apa. Memang semuanya butuh proses ya nak ya. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 4, silahkan nak yang mewakili. Ya Bu, saya Bu. Oke, Zoga, silahkan nak. Ya, Yang lain terima kameranya kasih untuk dinyalakan. kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Kolom laba rugi, akun yang dimasukkan di kolom laba rugi yaitu perkiraan nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi, kita pindahkan semuanya sesuai dengan debit dan kreditnya. Pendapatan kredit sebesar 3.355.000 dan semua beban dipindah di kredit sebesar nominal masing-masing. Selanjutnya, kita jumlah dan hasilnya ialah 1.644.000 sebelah debit dan 3.355.000 di sebelah kredit. Dan untuk laporan laba rugi ini hasilnya tidak akan sama karena kita mencari selisihnya yaitu 1.710.625.000 diletakkan saldo yang sedikit yaitu di debit. Selisih itu menjadi laba karena jumlah pendapatan lebih besar daripada beban sehingga saldo laba rugi akan sama debit dan kredit menjadi 3.355.000. Oke, betul sekali ya. Terima kasih penjelasannya ya nak ya. Jadi untuk di kolom laba rugi ini ya, di kolom laba rugi ini yang dimasukkan tidak semuanya, tapi hanya perkiraan nominal. Nah, perkiraan nominal itu terdiri dari pendapatan sama beban ya. Yang dimasukkan di laba rugi cuma perkiraan nominal, pendapatan sama beban. Oke? Dan di situ nanti jumlahnya tidak akan sama di saldo akhir karena kita mencari selisihnya. Jika jumlahnya pendapatan lebih besar daripada beban, maka selisih itu menjadi saldo laba. Kalau bebannya lebih besar daripada pendapatan, maka selisih itu menjadi rugi. Nah, seperti itu ya nak ya. Oke, kelompok 5 silahkan nak. Iya Bu, saya. Ya, silahkan Pepi. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Ya. Kolom neraca. Akun yang dimasukkan di kolom neraca yaitu perkiraan real yang terdiri dari aktiva, hutang, dan modal. Jadi kita pindahkan semua sesuai dengan debit kreditnya. Seperti kasaldo 1.226.500 di debit, piutang 1.500.000 di debit, dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya kita jumlahkan dan hasilnya menjadi 12.186.500.000 setelah debit dan 10.475.875 rupiah sebelah kredit. Dan untuk laporan neraca ini hasilnya tidak akan sama karena hasil mencari selisihnya yaitu 1.710.625.000 diletakkan saldonya yang sedikit yaitu kredit, sehingga saldo laba rugi akan sama debit dan kredit menjadi 12.186.500 rupiah. Nah, terima kasih. Pinter sekali ya kelima kelompok ini ya nak ya. Terima kasih Pepi. Jadi yang terakhir ini kolom neraca ya. Kolom neraca ini yang diisikan adalah perkiraan real yang terdiri dari aktiva, utang sama modal. Ya.
Dan selisihnya ini tidak akan sama karena kita juga mencari selisihnya. Dan pastikan nak ya, selisih antara laba rugi sama neraca ini harus sama. Seperti itu ya. Oke. Dari penjelasan diskusi ini saya kira tidak ada pertanyaan ya nak ya. Oke. Untuk selanjutnya silahkan siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Mirza, silahkan nak. Neraca lajur merupakan suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi dari daftar saldo yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Untuk neraca lajur ada 6 kolom, 8 kolom, dan 10 kolom. Dan untuk mencari laba, rumusnya sama dengan pendapatan dikurangi beban. Ya, oke. Bagus sekali kesimpulannya ya. Kita mempelajari neraca lajur ya. Memang neraca lajur itu terdiri dari beberapa kolom nak ya. Oke. Bu Diana akan melakukan refleksi, yaitu bertanya kepada kalian dulu ya. Coba dijelaskan akun apa saja yang dimasukkan di laba rugi dan neraca. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Ali. Silahkan nak. Itu ada akun nominal. Itu terdiri dari akun pendapatan sama beban. Ya, Kalau betul. yang di neraca itu akun real, terdiri dari akun aktiva yang isinya utang dan modal. Ya, akun real itu aktiva, utang, dan modal. Betul sekali ya jawabannya Ali, luar biasa. Kemudian soal selanjutnya, coba dijelaskan letak untuk mengetahui laba dan rugi yang ada di neraca lajur. Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Rani. Syaharani, sayang. Jika laba, maka dilihat dari kolom laba rugi. Posisi laba, jika letak selisihnya adalah posisi debit. Laba, jika pendapatan beban lebih besar dari beban. Jika rugi, maka dilihat dari kolom rugi. Posisi rugi, jika letak selisihnya ada di kredit. Sedangkan rugi, jika pendapatan lebih kecil dari beban. Oke, bagus sekali jawabannya ya nak ya. Oke ya, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, Bu Diana mengingatkan kembali, silahkan mengerjakan post-test yang ada di Google Classroom ya nak ya. Jadi setelah pretest tadi, kita penilaiannya ke post-test, jadi kita bandingkan ya nak ya. Silahkan mengerjakan post-test, semoga hasilnya baik, lebih baik dari pretest kemarin tadi ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita membahas laporan keuangan ya nak ya. Oke. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diana mengingatkan kembali selalu jaga kesehatan ya. Selalu pakai masker jika keluar rumah, ikuti protokol kesehatan yang disesuaikan, yang disarankan pemerintah, dan patuhi pesan mama ya nak ya. Patuhi pesan ibu kalau keluar-keluar ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.